Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya tentunya harus mengakui kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terhebat, dan Ars adalah singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ars adalah bentuk masdar dari kata kerja arasya yarisyu arsyan, yang berarti bangunan singgasana, istana atau tahta. Di dalam Al-Quran, kata ars itu disebutkan sebanyak 33 kali. Kata ars mempunyai banyak makna, tetapi pada umumnya yang dimaksudkan adalah singgasana atau tahta Tuhan. Kemudian, arti dari kata tersebut dipakai oleh bangsa Arab untuk menunjukkan beberapa makna, yaitu singgasana raja, atap rumah, atau tiang dari sesuatu kerajaan. Inilah sebagian dari arti ars dalam bahasa Arab. Akan tetapi arti tersebut berubah-ubah sesuai dengan kalimat yang disandarinya. Ulama yang bernama Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar menjelaskan bahwa ars merupakan pusat pengendalian segala persoalan makhluknya di alam semesta. Penjelasan Rashid Ridha itu antara lain didasarkan pada Al-Quran. Kemudian dia bersemayam di atas aras untuk mengatur segala urusan. Yunus 10:3. Menurut manhaj salaf, ars adalah makhluk terbesar di antara para makhluk Allah yang lainnya seperti kurs. Memiliki beberapa tiang yang menjadikan ars sebagai atap alam semesta. Wujud ini dicatat dalam beberapa hadis-hadis yang sahih. Saking besarnya, ada malaikat yang memiliki sayap banyak diperintahkan oleh Allah untuk terbang kemana saja yang dikehendaki, dan malaikat tersebut merasa tidak beranjak dari tempat semula ia terbang. Malaikat itu diberikan oleh Allah kekuatan yang setara dengan 70.000 malaikat. Kemudian Allah memerintahkan malaikat itu terbang. Malaikat itu pun terbang dengan kekuatan penuh dan sayap yang diberikan oleh Allah ke arah mana saja yang dikehendakinya. Sesudah itu, malaikat tersebut berhenti dan memandang ke arah ars, tetapi ia merasakan seolah-olah ia tidak beranjak sedikit pun dari tempat terbang semula. Dan hal ini telah memperlihatkan betapa besar dan luasnya ars Allah tersebut. Ars yaitu singgasana atau tahta yang memiliki beberapa tiang yang dipikul oleh para malaikat. Ia menyerupai kubah bagi alam semesta. Ars juga merupakan atap seluruh makhluk. Penjelasan mengenai ars memiliki tiang-tiang adalah kisah ketika Musa hendak melihat wujud Allah, dan pada hari kiamat akan tampak kembali tiang-tiang ars. Berdasarkan penjelasan hadis bahwa makhluk yang bernama ars teramat besar, seperti sebuah cincin yang dilemparkan ke gurun Sahara yang sangat luas. Dijelaskan pula oleh cendekiawan Muslim bahwa ars dikelilingi oleh 4 sungai, yaitu sungai berisi cahaya, sungai-sungai berisi salju yang putih, sungai berisi air, dan sungai yang berisi api. Kemudian ada penjelasan lain bahwa sungai-sungai surga adalah berasal dari sungai yang berada di ars. Letak ars. Menurut syariat Islam, ars terletak di atas surga Firdaus yang berada di langit ketujuh.
Kemudian ada penjelasan lain bahwa ars terletak di atas air. Jadi ars Allah yang berada di atas air. Sedangkan kurs berada di atas langit ketujuh. Dan di atas kurs itu ada air. Dan di atas air ada ars. Maka jarak antara langit dengan langit, langit ketujuh dengan kurs, kurs dengan air, dan air dengan arsnya adalah 500 tahun perjalanan. Pendapat lain berkata bahwa letak ars sangat dekat dengan Sidratul Muntaha, sebuah pohon bidara yang terletak di bawah ars. Pendapat lain mengatakan ars terletak di kanan pohon bidara tersebut. Posisi ars dekat dengan Baitul Ma'mur, Ka'bah penduduk langit, yang sejajar dengan Ka'bah di atas bumi. Hamalat al-Ars. Para malaikat pemikul ars dikenal dengan nama Hamalat al-Ars. Berjumlah 4 malaikat. Setelah kiamat akan bertambah menjadi 8 malaikat, yaitu Israfil, Mikail, Jibril, Israil, dan Hamalat al-Ars. Di dalam Al-Quran juga disebutkan para malaikat ini dalam surat Al-Haqq 69 ayat 17. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung ars Tuhanmu di atas kepala mereka. Al-Haqq 69:17. Wujud hamalat al-ars. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Jabir bin Abdillah, wujud para malaikat pemikul singgasana Allah sangatlah besar, dan jarak antara pundak malaikat tersebut dengan telinganya sejauh perjalanan burung terbang selama 700 tahun. Dikatakan pula dalam hadis bahwa Hamalat al-Ars memiliki sayap lebih besar dan banyak dibandingkan dengan Jibril dan Israfil. Dikatakan bahwa Hamalat al-Ars memiliki sayap sejumlah 2.400 sayap, di mana satu sayapnya menyamai 1.200 sayap Israfil. Sedangkan Israfil mempunyai 1.200 sayap, di mana satu sayapnya menyamai 600 sayap Jibril. Sedangkan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawabi Al-Bantani, wali besar dari tanah Jawa, mengatakan bahwa mereka adalah tingkatan tertinggi para malaikat dan malaikat yang pertama kali diciptakan, dan mereka berada di dunia sebanyak 4 malaikat. Pada saat kiamat akan berjumlah 8 malaikat dengan bentuk kambing, lututnya sejauh perjalanan 70 tahun, burung yang terbang paling cepat. Adapun sifat dari ars, dikatakan bahwa ars adalah permata berwarna hijau, dan ars adalah makhluk yang paling besar dalam penciptaan, dan setiap harinya ars dihiasi dengan 1000 warna daripada cahaya. Tidak ada satu makhluk pun dari makhluk Allah Ta'ala yang sanggup memandangnya. Segala sesuatu seluruhnya di dalam ars seperti lingkaran di tanah lapang. Dikatakan sesungguhnya ars merupakan kiblat para penduduk langit, sebagaimana Ka'bah sebagai kiblat penduduk bumi. Itulah guys informasi tentang ars. Semoga informasinya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel aku ya guys. Kalau suka boleh like dan komen.